pertama-tama kita akan perkenalan dulu nih dengan jurnal apa nih yang kita akan bahas saat ini. Jadi jurnal yang kita akan mau bahas ini tuh adalah artikel ilmiah yang berjudul tentang Lead Time Prediction for Inventory Optimization with Machine Learning. Jadi karya ini tuh ditulis oleh Robin Reiners, Christian B. Haubitz, dan Ulrich W. Doneman yang dipublikasikan pada tahun 2025 dalam jurnal Production and Operation Management volume 34 isu 10. Fokus pada utama penelitian ini adalah mengatasi masalah ketidakakuratan data perancangan lead time yang selama ini dianggap sebagai tugas yang membosankan dan rawan kesalahan jika dilakukan secara manual. Nah, melalui pendekatan machine learning ini terdapat data produsen peralatan global. Para penelitian berhasil membuktikan bahwa teknologi ini tuh mampu meningkatkan akurasi data master secara signifikan. Penelitian ini menyoroti permasalahan krusial dalam manajemen rantai pasok terkait ketidakakuratan data induk atau master data pada parameter lead time yang seringkali bersifat statis dalam sistem ERP. Dengan mengambil studi kasus pada manufaktur peralatan global, studi ini menunjukkan bahwa estimasi lead time yang meleset dapat berdampak signifikan pada pembengkakan biaya inventaris atau kegagalan pemenuhan layanan pelanggan. Untuk mengatasi hal tersebut, peneliti mengusulkan integrasi machine learning melalui algoritma regresi seperti random forest dan gradient boosting yang dikombinasikan dengan teknik feature engineering untuk mengolah data deskripsi SKU yang kompleks. Hasil analisis menunjukkan bahwa pendekatan machine learning mampu memberikan prediksi yang jauh lebih presisi dengan peningkatan akurasi hingga lebih dari 30% dibandingkan sistem konvensional. Secara operasional, penggunaan model ini terbukti mampu menekan investasi inventaris sekitar 7% tanpa mengurangi tingkat layanan kepada konsumen. Hal ini menegaskan bahwa otomatisasi pemeliharaan data induk melalui kecerdasan buatan merupakan solusi strategis bagi perusahaan untuk mencapai efisiensi logistik yang lebih optimal di tengah volatilitas pasar yang tinggi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan alur pikir metodologis dari artikel ini. Jadi, penelitian ini berangkat dari masalah utama, yaitu plan lead time di sistem ERP-nya yang tidak akurat. Yang mana ketidakakuratan ini menyebabkan perhitungan inventory seperti base stock dan reorder point menjadi tidak optimal, sehingga perusahaan mengalami kelebihan stok atau penurunan service level. Dari sisi penelitian sebelumnya, sebagian besar studi hanya memprediksi lead time pada level order dan belum menghubungkan langsung dengan parameter inventory planning. Yang mana berdasarkan gap tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan machine learning khususnya linear regression, random forest, dan gradient boosting. Model kemudian dioptimasi menggunakan cross-validation dan dibandingkan dengan metode tradisional seperti ERP, Historical Average, dan SIS. Hasilnya menunjukkan bahwa random forest memberikan peningkatan akurasi lebih dari 30% dibanding ERP. Yang membedakan penelitian ini adalah hasil prediksi itu tidak hanya diuji dari sisi akurasi, tetapi juga diuji dampaknya melalui simulasi inventory. Hasil simulasi menunjukkan bahwa peningkatan akurasi lead time mampu menurunkan capital lockup sekitar 7% dengan service level tetap di 95%. Jadi alur penelitian ini yang pertama itu masalah praktis, identifikasi gap dan penelitian, kemudian pengembangan model dari machine learning dan evaluasi akurasi, serta simulasi terhadap dampak bisnisnya. Baiklah, selanjutnya adalah pendekatan yang digunakan pada jurnal Lead Time Prediction for Inventory Optimization with Machine Learning. Jadi pendekatan yang digunakan itu jauh lebih modern, yaitu pendekatan machine learning berbasis data empiris. Jadi penelitian ini tuh memanfaatkan data historis lead time dan variabel terkait lainnya. Data tersebut diproses melalui tahapan pre-processing, feature engineering, lalu kemudian digunakan untuk melatih beberapa model machine learning. Jadi tujuan utamanya adalah meningkatkan akurasi prediksi lead time
sehingga keputusan inventory menjadi lebih presisi. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran paradigma dalam manajemen operasi, dari model matematis berbasis asumsi menuju model berbasis data dan kecerdasan buatan. Namun, pendekatan ini juga bukan tanpa resiko. Model machine learning sangatlah bergantung pada kualitas data. Jadi, jika data historis itu bias atau tidak representatif, maka hasil prediksi juga bisa misleading. Selain itu, terdapat juga resiko overfitting ketika model terlalu menyesuaikan diri dengan data pelatihan. Tapi meski demikian, kekuatan utama pendekatan ini adalah fleksibilitasnya. Jadi, model mampu menangkap pola nonlinear dan kompleksitas yang seringkali tidak dapat dijelaskan oleh model matematis klasik. Secara metodologis, jurnal ini bersifat empiris, data-driven, dan berbasis predictive analytics, dengan orientasi pada peningkatan akurasi keputusan operasional melalui teknologi AI. Pada bagian hasil penelitian, jurnal ini menunjukkan temuan yang cukup signifikan. Model machine learning yang dikembangkan terbukti menghasilkan prediksi lead time yang lebih akurat dibandingkan pendekatan statistik tradisional. Secara kuantitatif, tingkat error prediksi diukur menggunakan metrik seperti MAE atau RMSI, mengalami penurunan yang berarti. Artinya, variabilitas lead time yang sebelumnya dianggap acak ternyata bisa dimodelkan dengan lebih presisi ketika variabel operasional dimasukkan ke dalam algoritma. Implikasinya langsung terasa pada kebijakan persediaan. Dengan prediksi yang lebih akurat, perusahaan dapat menurunkan safety stock tanpa menurunkan service level. Bahkan dalam beberapa skenario simulasi, holding cost ikut turun secara signifikan. Temuan ini memperlihatkan bahwa asumsi distribusi statis pada model inventory konvensional mulai kehilangan relevansinya di era data driven. Pertanyaannya bukan lagi apakah lead time bisa diprediksi, tetapi seberapa cepat organisasi mampu mengintegrasikan predictive analytics ke dalam sistem pengambilan keputusan mereka. Nah, selanjutnya untuk limitation pada artikel pertama itu adanya generalisasi data, di mana data itu hanya diambil dari satu perusahaan manufaktur yang besar dan belum tentu cocok untuk industri lain. Nah, terus ada juga pembersihan data, di mana menghapus 2% SKU data tidak lengkap yang berpotensi menghilangkan informasi penting. Nah, yang ketiga itu menggunakan metode outlier winsorization, di mana risikonya itu bisa mengabaikan kejadian langka yang bisa berdampak besar. Nah, untuk research gap-nya itu belum banyak riset yang menghubungkan prediksi machine learning langsung ke pengaturan safety stock. Nah, terus untuk sparse datanya itu masih minim solusi untuk memprediksi lead time pada barang yang jarang dipesan. Nah, untuk dampak financialnya itu kurangnya bukti empiris mengenai keuntungan financial jangka panjang setelah machine learning itu diimplementasikan penuh di lapangan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam rekomendasi strategis. Jadi di sini ada beberapa langkah strategis yang sangat disarankan untuk diterapkan dalam manajemen inventory perusahaan. Jadi untuk yang pertama ini sangat direkomendasikan bagi perusahaan untuk mulai mengadopsi algoritma random forest dalam memprediksi lead time. Hal ini dikarenakan model tersebut terbukti mampu meningkatkan akurasi hingga lebih dari 30% jika dibanding dengan metode konvensional atau data dari sistem ERP saat ini. Nah, selain itu perusahaan sebaiknya melakukan featuring engineering yang kreatif, seperti memanfaatkan teknis pemprosesan bahasa alami untuk mengelompokkan SKU berdasarkan deskripsi barangnya. Nah, jadi langkah ini sangat efektif untuk memprediksi lead time pada barang-barang baru yang belum memiliki riwayat pesanan yang cukup. Nah, untuk selanjutnya ini adalah implementasi prediksi berbasis AI. Ini sebaiknya dijadikan standar baru dalam otomatisasi pemeliharaan master data agar lebih efisien dan objek dibanding dengan hasil mengandalkan pengalaman manusia atau kontrak tertulis yang sering meleset. Nah, untuk yang terakhir adalah dengan memanfaatkan prediksi yang lebih akurat. Nah, perusahaan itu dapat mengoptimalkan tingkat stok sehingga mampu mengurangi investasi modal inventory sebesar 7% hingga 10% tanpa mengorbankan kualitas layanan kepada pelanggannya.
Nah, secara keseluruhan ini, investasi pada pengembangan kemampuan sains data internal ini akan memberikan keuntungan finansial jangka panjang yang jauh lebih besar dibanding biaya implementasi awalnya.